Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Fitraningsih, mahasiswi Pendidikan Matematika UIN Suskaryau. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai jarak garis ke bidang. Nah, mari perhatikan peta konsep berikut terlebih dahulu. Jadi, materi jarak garis ke bidang ini termasuk pada materi yang terdapat di ruang dimensi 3. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi garis, definisi bidang, kedudukan garis terhadap bidang, setelah itu jarak garis ke bidang. Pada materi jarak garis ke bidang, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menentukan jarak garis ke bidang, penyelesaian contoh soal, dan contoh visual nyata dari jarak garis ke bidang ini di kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi garis. Garis merupakan deretan titik-titik tak hingga yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Perhatikan gambar berikut. Pada kubus ABCDEFGH ini yang termasuk pada garis yaitu garis AB, garis CG, garis BG, dan garis AG. Selanjutnya yaitu definisi bidang. Bidang merupakan titik-titik yang mempunyai ukuran yang luas. Perhatikan contoh gambar berikut. Pada kubus ABCDEFGH di samping yang termasuk pada bidang yaitu bidang ABCD yang berwarna kuning, bidang CDGH yang berwarna hijau, dan bidang BDG yang berwarna merah. Selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Jika sebuah garis terletak pada bidang alfa, maka sekurang-kurangnya terdapat 2 titik persekutuan pada garis tersebut yang terletak pada bidang alfa. Perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah garis G yang terletak pada sebuah bidang alfa, di mana garis G ini memuat 2 titik, yaitu titik A dan titik B yang juga terletak pada bidang alfa. Maka dapat disimpulkan sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik yang terdapat pada garis tersebut terletak pada bidang juga. Kemudian selanjutnya yaitu garis sejajar dengan bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan sebuah bidang jika memenuhi salah satu syarat berikut. Yang pertama, garis tersebut tidak berada pada sebuah bidang. Yang kedua, garis dan bidang tersebut tidak mempunyai titik persekutuan. Yang ketiga, garis tersebut sejajar dengan garis lain yang terletak pada bidang tersebut. Garis yang sejajar dengan bidang ini terdapat hukum yang berlaku, yaitu jika misalnya garis G sejajar dengan bidang alfa, maka bidang alfa memuat sebuah garis yang sejajar dengan garis G. Perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah garis H yang sejajar dengan bidang alfa, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang alfa jika garis dan bidang ini tidak terdapat satupun titik persekutuan. Selanjutnya yaitu garis yang menembus atau memotong bidang. Sebuah garis G dikatakan memotong bidang alfa jika garis G tidak terletak pada bidang alfa dan tidak sejajar dengan bidang alfa. Perhatikan contoh gambar berikut. Terdapat sebuah garis yang menembus atau memotong sebuah bidang alfa, di mana di tengahnya terdapat sebuah titik persekutuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah garis dikatakan memotong atau menembus sebuah bidang jika terdapat satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong atau titik tembus. Selanjutnya yaitu jarak garis ke bidang. Jarak antara garis dan bidang merupakan jarak antara garis dengan garis proyeksinya pada bidang. Perhatikan gambar di samping. Pada prinsipnya, cara mencari jarak garis ke bidang ini hampir sama dengan cara mencari jarak garis ke garis. Perbedaannya, proyeksi pada jarak garis ke garis dilakukan antara garis dengan garis, sedangkan proyeksi garis ke bidang dilakukan antara garis ke bidang. Nah, untuk menentukan jarak garis ke bidang ini terdapat 2 syarat yang berlaku. Yang pertama, garis dan bidang harus searah, baik itu sama-sama horizontal atau sama-sama vertikal. Yang kedua, tidak berpotongan.
Artinya bahwa jarak garis ke bidang ini dapat ditentukan jika kedudukan garis terhadap bidang adalah saling sejajar. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan jarak garis ke bidang. Perhatikan gambar di sini. Dari gambar ini, dapat kita tentukan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, pilih sembarang titik pada garis P. Misalkan di sini adalah titik A, kemudian titik A ini kita proyeksikan ke bidang alfa, kita beri nama titiknya yaitu titik B. Yang kedua yaitu pilih garis yang sejajar dengan garis P melalui B. Misalnya di sini kita buat sebuah garis yang bernama garis Q. Yang terakhir, maka diperolehlah jarak garis P ke bidang alfa adalah panjang dari AB. Nah, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, maka tentukanlah jarak antara garis BE dan bidang CDHG. Perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah kubus ABCDEFGH, di mana yang dicari adalah jarak antara garis BE yang berwarna hitam dengan bidang CDHG yang berwarna merah. Cara menentukannya, pertama pilih salah satu titik di antara garis BE ini. Di sini saya memilih titik E. Berarti artinya kita mencari jarak antara titik E ke bidang CDHG. Nah, dari titik E ini kita proyeksikan ke bidang CDHG sehingga terdapat sebuah titik yang kita beri nama titik H. Berarti dari titik H ini kita akan membuat sebuah garis yang sejajar dengan garis BE, yaitu di sini adalah garis CH. Garis CH ini harus tegak lurus terhadap hasil proyeksi titik E, yaitu garis EH. Karena hasil proyeksi dengan garis CH telah tegak lurus, maka untuk menentukan jarak antara titik E dengan bidang CDHG atau titik E ke garis CH ini adalah dengan menentukan panjang dari EH itu sendiri. Karena panjang rusuk yang diketahui adalah 8 cm, maka panjang EH juga sama dengan 8 cm. Artinya jarak antara garis BE dengan bidang CDHG adalah 8 cm. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, tentukan jarak antara garis EF dan bidang ABGH. Nah, penyelesaiannya perhatikan gambar berikut. Pada kubus ABCDEFGH ini kita akan menentukan jarak antara garis EF yang berwarna hitam dengan bidang ABGH yang berwarna hijau. Cara pertama, kita tentukan salah satu titik di antara garis EF ini yang akan diproyeksikan ke bidang ABGH. Di sini saya memilih titik F. Titik F ini kita proyeksikan ke bidang ABGH sehingga membentuk titik O. Dari titik O, kita buat sebuah garis yang sejajar dengan garis EF. Terbentuklah sebuah garis OP. Hasil proyeksi antara titik F dengan bidang BDHG ini harus tegak lurus. Maka untuk menentukan jarak F ke garis OP adalah dengan menentukan panjang dari garis FO itu sendiri. Karena garis FO ini merupakan perpendekan dari garis FC, maka panjang FO adalah setengah dari panjang FC. Karena FC adalah diagonal bidang yang panjangnya 8 akar 2, maka panjang FO adalah setengah dari 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Maka artinya jarak antara garis EF dengan bidang ABGH adalah 4 akar 2 cm. Selanjutnya, diketahui sebuah balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk-rusuk yaitu AB sama dengan 5 cm, BC sama dengan 4 cm, dan AE sama dengan 3 cm.
Maka hitunglah jarak antara garis AE dan bidang BCGF. Penyelesaiannya, perhatikan gambar berikut. Pada balok ABCDFGH ini yang akan kita tentukan adalah jarak antara garis AE yang berwarna merah dengan bidang BCGF yang berwarna biru. Nah, pertama kita tentukan salah satu titik di antara garis AE yang akan kita proyeksikan ke bidang BCGF. Di sini saya memilih titik A. Maka dari titik A, jika kita proyeksikan ke bidang BCGF, terbentuklah titik B. Dari titik B ini, kita akan membentuk sebuah garis yang sejajar dengan garis AE. Maka sama saja di sini dengan garis BF. Maka, karena hasil proyeksi dari A, yaitu B, garis AB telah tegak lurus dengan BF, maka untuk menentukan jarak antara garis AE dengan BCGF ini sama saja dengan kita menentukan panjang dari AB. Karena di soal telah diketahui panjang AB sama dengan 5 cm, maka jarak antara garis AE dengan bidang BCGF sama dengan 5 cm. Selanjutnya yaitu contoh visual nyata dari jarak garis ke bidang. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Misalkan kusen jendela dan pohon mewakili garis dan dinding dan tanah mewakili bidang, maka pada kasus ini kita dapat menentukan jarak antara pohon ke dinding. Selanjutnya, yang kedua yaitu misalkan pensil adalah sebuah garis yang posisinya sejajar dengan bidang kertas HVS, maka pada kasus ini kita juga dapat menentukan jarak antara pensil ke permukaan kertas HVS. Selanjutnya yang ketiga yaitu, misalkan tiang gorden mewakili sebuah garis lurus, maka pada kasus ini kita bisa menentukan jarak antara tiang gorden dengan bidang dinding bagian atas yang sejajar dengan tiang. Oke, sebelum ditutup, di sini terdapat sebuah kalimat motivasi di mana mengingatkan kita untuk terus semangat dalam belajar, karena kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Jadi, di masa pandemi ini, semoga teman-teman semua dapat terus semangat dalam belajar ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.